Salam, Bro and Sis terkasih dalam Kristus. Salam sehat selalu dan salam sukacita. Hari ini, Kamis tanggal 24 Maret 2022, berjumpa kembali dengan saya, Sumiati, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 14 sampai dengan 23 dengan tema Yesus mengusir setan karena kuasa Allah. Ayat yang berkesan bagi saya pada ayat 20 demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bro and Sis terkasih dalam Kristus. Kemampuan Yesus mengusir setan yang membisukan orang sehingga dapat berkata-kata membuat sebagian orang yang menyaksikan merasa heran, kagum, takjub, lalu memuliakan Allah. Tetapi ada orang yang meragukan atau curiga, bahkan menganggap Yesus bekerja sama dengan kuasa Beelzebul, padahal kuasa Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari Allah sendiri dan bahkan sebagai tanda datangnya kerajaan Allah bagi umat manusia. Bro and Sis terkasih, Yesus menghadapi semua tuduhan itu dengan tenang, dengan bijaksana, dan dengan jitu, dengan mengatakan pada ayat 19 demikian. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Bro and Sis terkasih, kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita, agar kita tidak patah semangat atau kaget bila perbuatan baik yang kita lakukan kadang-kadang juga bisa menimbulkan reaksi negatif dari orang lain di sekitar kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar, sekalipun akan ada orang lain di sekitar kita yang barangkali meragukan niat-niat baik kita. Bro and Sis terkasih, saya akan mensaringkan pengalaman yang saya alami dalam hidup saya, yaitu ketika kami dengan teman bertiga sebagai pemandu letret di Tumpang Malang. Teman saya diserai tugas ditunjuk langsung oleh Romo untuk memandu letret, mengirim orang-orang yang terbeban masalah persoalan atau masalah keluarga atau luka batin dan lain-lain yang sering datang berkonsultasi dengan Romo. Teman saya itu mengajak saya dan seorang bapak untuk menjadi tim pemandu dengan tugas masing-masing. Kadang-kadang kami diutus Romo untuk mencari orang-orang yang berbeban berat atau luka batin sampai ke pelosok-pelosok jauh yang kadang juga melelahkan. Tetapi kami bertiga mau memandu letret karena kami masing-masing pernah mengalami pengalaman rohani yang indah, yang membahagiakan, membawa kedamaian, dan membuat sukacita dalam hidup kami semua. Dan kami bertiga mau dengan sukarela, dengan tulus, tidak ada motif apapun untuk membantu Romo melayani para peserta letret. Dan ketika saya mengumumkan di suatu komunitas syarat-syarat mengikuti letret, saya tidak menyangka kalau ada segelintir orang yang protes bermacam-macam, seolah-olah kami ini ingin cari muka, cari pujian, untuk cari bisnis, dan lain-lain. Bro and Sis terkasih, kalau kita tidak mencintai Yesus, menghadapi orang-orang dengan berbagai karakter yang bermacam-macam, pasti akan marah, kecewa,
putus asa, dan lain-lain. Tetapi ketika saya menghadapi orang-orang tersebut, saya seperti merasakan ada suara dari dalam hati saya agar saya tidak marah, dan waktu itu saya betul-betul bisa menghadapi semuanya dengan tersenyum dan dengan tenang sekali. Saya percaya dan saya merasakan karena itu Tuhan menyertai saya. Begitulah bro and sis, kalau kita punya niat baik untuk belajar melayani, pasti akan menemui suka duka dalam pelayanan. Puji Tuhan, para peserta letret semua penuh sukacita, hidup baru yang sebelumnya belum pernah mereka alami. Kebahagiaan para peserta letret juga menjadi kebahagiaan kami semua. Sebagai bahan refleksi, apakah masih meragukan kuasa Yesus dalam hidupmu? Apakah yang menjadi motivasi perbuatan-perbuatan baik bagi sesamamu? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, di masa Prapaskah ini, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk setia meneladan hidupmu, melakukan perbuatan-perbuatan baik, serta pertobatan untuk menimba rahmat-rahmat-Mu yang Engkau hadirkan dalam Ekaristi dan dalam sakramen-sakramen gereja-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis terkasih dalam Kristus, salam sukacita dan berkah dalam